Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun dan memulai hari dengan memuji nama-Mu karena kami tahu kekuatan kami dan kemenangan kami adalah dalam Engkau. Dan kekuatan kami dimulai pada waktu kami berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu sehingga kami dapat menangkap pengajaran-Mu. Karena hari ini Tuhan kami mau makan firman Tuhan sehingga kami dikenyangkan oleh roti hidup yaitu mana kehidupan. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kemarin firman Tuhan berbicara tentang nasi menjadi bubur. Saudara, seringkali untuk sebuah pemulihan, Tuhan tidak langsung memulihkan, tetapi Tuhan menghancurkan lebih dahulu. Kenapa? Kita ingat Tuhan kita itu adalah sang penjunan. Seorang penjunan, kalau ada bejana yang pecah, dia tidak akan nambal. Tuhan kita nggak suka main tambal-tambal. Karena di dalam dia harus ada pemulihan. Yang rusak harus dipulihkan menjadi baru. Bukan ditambal. Itu sebabnya pada waktu kita ada sebuah pergumulan, lalu kita bawa kepada Tuhan, seringkali yang kita lihat justru kehancuran bukan langsung dipulihkan. Karena Tuhan itu sebagai seorang penjunan untuk memulihkan keadaan kita, memulihkan hati kita, memulihkan pernikahan, memulihkan perusahaan, dan sebagainya, seringkali memang harus dihancurkan dulu. Seperti halnya sebuah bejana yang retak, Tuhan tidak akan menambal tapi menghancurkan untuk dibentuk ulang menjadi bejana yang baru. Kenapa? Karena seringkali pernikahan kita rusak, usaha kita nggak berhasil, anak-anak kita hancur. Semua itu karena kita telah meletakkan dasar yang salah. Itu sebabnya Tuhan hancurkan untuk Tuhan meletakkan dasar yang baru. Dan Tuhan akan membangun bangunan yang baru di atas. Sehingga Tuhan mudah untuk menyusun bangunan yang kuat, yang terus dibangun Tuhan semakin tinggi di dalam kehidupan kita, dan kita tidak menjadi roboh. Sebelum Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat, dia perlu dihancurkan lebih dahulu. Sehingga dari kehancuran Ayub, Tuhan menyusun fondasi yang baru. Ayub memang orang yang saleh, tetapi Ayub tidak mengenal Allahnya secara pribadi. Itu sebabnya Ayub berkata, dari orang saja selama ini aku mengenal engkau, tapi sekarang aku mengenal engkau secara pribadi. Kenapa? Karena seringkali Tuhan harus menghancurkan sesuatu yang salah di dalam hidup kita supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Seperti saya kemarin mengatakan bahwa untuk membuat kaki saya yang infeksi itu sembuh, dokternya tidak langsung mengobati. Tapi justru dokternya membuka kaki saya yang sakit, perbannya dibuka, lukanya itu malah dibuka sama dokternya, lalu dokternya mengambil kapas, bukan kapas, perban, dikasih obat retinol ya kalau nggak salah, pokoknya kuning ya. Itu untuk membersihkan luka, itu ditaruh di sebuah stick begitu ya, cepitan atau stick, itu langsung dimasukkan ke luka saya, itu digosok semuanya, gimana nggak saya teriak. Kaki saya yang infeksi, yang sangat sakit, disentuh aja sakit, ini langsung dibersihin. Baru setelah itu dikasih obat dan ditutup dengan perban. Langsung, lukanya belum kering, tapi nggak ngilu lagi. Saya bisa berjalan. Besoknya mulai bengkaknya hilang dan saya mulai lancar berjalan. Sambil menunggu lukanya sembuh. Tapi walaupun lukanya belum kering, saya sudah bisa berjalan, sudah tidak memar lagi, dan sudah tidak ngilu lagi untuk jalan. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kita mau belajar hidup kita itu jangan diwarnai dengan kekhawatiran. Saudara, hidup dipenuhi dengan kekhawatiran itu membuat hidup kita itu nggak enak, nggak nyaman. Alkitab di dalam Mazmur 55 ayat 23 berkata begini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang itu goyah. Mungkin saudara akan berkata, "Us, gampang aja itu kalau ngomong jangan khawatir. Karena dia tidak menghadapi masalah, makanya nggak khawatir." Saudara, khawatir itu wajar, itu manusiawi. Dan itu memang Tuhan kasih kekhawatiran itu supaya kita tahu arti waspada. Kita juga ngerti arti hidup di dalam kebijaksanaan. Karena dengan rasa khawatir kita tahu bahwa ada bahaya.
Sehingga kita harus bijaksana, kita harus hidup dengan hati-hati, kita harus hidup dengan hikmat, dan kita tahu bahwa ada banyak hal yang mengkhawatirkan di depan, menakutkan di depan, makanya kita perlu Tuhan. Yang salah adalah kalau kita dikuasai kekhawatiran. Karena Alkitab berkata begini, di dalam Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, kita sudah beberapa hari ini di dalam ibadah mesbah doa pagi, firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa kunci kemenangan kita dimulai dari ruang doa. Amsal 12 berkata begini, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara, kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa, tidak menolong, tetapi malah membungkukkan tulang. Makanya orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran, satu, gampang sakit. Kedua, dia kelihatan lebih tua daripada umurnya yang sebenarnya. Itu sebabnya beberapa hari ini kita sudah belajar bagaimana kemenangan kita dimulai dari ruang doa. Seringkali pada waktu kita berdoa, jawaban Tuhan itu tidak langsung ada. Yang penting yang pertama, pada waktu kita menghadapi masalah, jangan panik. Karena firman Tuhan berkata di dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Tenang itu membuat kita bisa mikir. Tenang itu membuat kita bisa mudah diarahkan Tuhan. Saudara, kalau orang panik itu susah untuk diarahkan. Bahkan untuk dibilangi. Contoh orang yang tenggelam. Kalau saudara menolong orang tenggelam yang panik, dua-duanya bisa tenggelam. Tapi kalau dia bisa tenang, maka dia bisa ditolong. Dia akan bisa dibawa ke tepi. Makanya kadang-kadang kalau orang itu terlalu panik, dipukul supaya pingsan. Karena kalau nggak pingsan, dua-duanya bisa tenggelam, yang nolong juga ikut tenggelam. Pada waktu lihat kompor meledak, karena panik, dia bisa malah jatuh, malah dia menyinggol kompornya, atau bahkan dia kepleset, sehingga dia bisa kebakar. Makanya di dalam Tuhan itu, di dalam roh Tuhan itu ada ketenangan. Tenang itu kuncinya. Waktu tenang, saudara itu bisa mendengar suara Tuhan, saudara itu bisa ngerti arahnya Tuhan. Walaupun saudara nggak sampai paham banget, tapi mulai Tuhan arahin. Mazmur 55 ayat 23 berkata begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Dikatakan tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi begini, ada masa di dalam pergumulan kita, seakan-akan tidak ada Tuhan, seakan-akan tidak ada pertolongan. Di masa-masa itulah akan menggoyahkan. Tetapi Alkitab itu ngajar, jangan kamu khawatir akan apapun juga. Saudara, Tuhan itu selalu ingin membangkitkan orang percaya itu mental pemenang. Tuhan itu sedang mau mengajar dan melatih iman kita. Makanya seringkali di dalam masalah, kita berdoa sekalipun seakan-akan Tuhan tidak ada. Supaya firman ini menjadi nyata. Kita sedang dipaksa menjadi pelaku firman. Jangan khawatir dan tetap percaya. Sehingga saudara nanti akan melihat ternyata Tuhan itu setia, waktu aku percaya, ada saatnya pertolongan itu datang. Yang kedua, kita menjadi sadar dan terlatih. Ternyata benar yang Alkitab berkata, kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Tidak menolong kita, tetapi justru kita menjadi sakit. Kekhawatiran membusukkan tulang. Orang yang tenang, dia bisa mikir. Orang yang tenang, dia bisa mendengar suara Tuhan. Di dalam ketenangan, Tuhan mudah menuntun kita. Kita mudah bisa melihat jalan keluar. Lihat aja kalau ada ayam masuk ke rumah kita. Kita itu mau ngarahkan dia keluar, dia panik. Malah nggak lihat pintu. Pintu di depan matanya dia nggak lihat, dia lari ke sana, lari ke sini. Sama dengan manusia yang panik. Pada waktu panik dia akan lari ke sana dan ke sini. Panik kan membutakan orang. Itu sebabnya kenapa Tuhan itu mengajar kita penguasaan diri. Karena pada waktu kita menguasai diri kita bisa tenang. Di dalam ketenangan, kita bisa mikir, kita bisa melihat jalan.
Karena di dalam ketenangan kita bisa mikir. Pada waktu kita tenang, kita bisa memutuskan yang benar. Pada waktu tenang, kita bisa mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan seringkali sangat kecil. Bukan di telinga, tapi di hati. Tuhan hanya mengarahkan lewat apa? Ada sebuah dorongan untuk melakukan A. Ada sebuah dorongan untuk memilih jalan yang B. Pada waktu ada jalan karena tenang, saudara bisa merasakan, saudara bisa ngecek hati. Aku kok lebih damai sejahtera jalan ke sana, bukan ke sini. Tapi kalau panik, saudara tidak bisa. Panik itu bahaya. Itu sebabnya belajar untuk tenang. Daud pada waktu masalah datang, di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, waktu itu setelah pulang dari perang, Daud dan semua tentaranya kembali ke Ziklag. Dan mereka mendapati kota itu sudah dibakar oleh orang-orang Amalek, harta mereka habis, istri mereka, anak-anak mereka, semuanya ditawan. Dan mereka tidak tahu orang-orang itu pergi kemana. Mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Wah, luar biasa. Berarti mereka mencintai keluarganya ya. Sampai nangisnya itu sudah sampai nggak kuat. Nah, ini bedanya. Orang-orang itu panik. Kepanikan membuat mereka akhirnya melakukan hal yang salah. Saking paniknya, mereka kemudian marah, mereka kecewa, mereka lupa bagaimana selama ini mereka melihat mujizat demi mujizat bersama Tuhan. Mereka menjadi kecewa, mereka ingin melempari Daud dengan batu karena marah, karena keluarganya kok hilang. Keluarganya diculik oleh orang-orang Amalek, bahkan harta benda mereka diambil dan kota itu dibakar. Mereka itu sama-sama nangisnya, sama-sama sampai gak kuat nangis. Daud juga. Tapi bedanya, firman Tuhan berkata begini di dalam ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Dia menguasai hatinya, menguasai kesedihannya, dan dia berusaha untuk bisa menjadi tenang. Pada waktu tenang, dia mulai bisa membangkitkan kepercayaannya. Kalau dia ikut panik, mungkin dia juga ikut marah, dia kecewa kepada Tuhan, dan waktu lihat orang-orang mau melempari dia dengan batu, dia juga akan membalas atau dia melarikan diri. Tetapi dia menenangkan dirinya, ketenangan bisa mengendalikan segala sesuatu. Kemudian dikatakan di ayat 7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dalam keadaan terjepit pun, Daud bisa menguasai hati, menguasai emosi, menguasai mulutnya. Dia bisa menenangkan dirinya. Ini loh, mental pemenang itu begitu. Mental pemimpin yang benar, dia bisa menguasai dirinya, baru dia bisa menguasai orang lain. Dia bisa memimpin dirinya dengan penguasaan diri, dia baru bisa menguasai orang lain. Ketenangannya bisa menenangkan orang lain. Dia juga bisa panik, tetapi dia tahu kekhawatirannya tidak menambah apa-apa. Tetapi justru kekhawatiran dapat melemahkan dirinya, nggak cuma imannya, tetapi juga tubuhnya. Karena Alkitab berkata tadi bahwa kekhawatiran membungkukkan tulang. Kenapa Daud bisa tenang? Dia bisa menguasai dirinya. Kenapa Musa bisa menang? Dikatakan dia orang yang sabar. Dia sabar karena dia bisa mengendalikan dirinya. Pada waktu dia tenang dulu, bisa mikir, oh aku perlu baju efod. Dan kemudian dia berdoa.
Kalau kita dengan tenang kita langsung tahu. Nggak usah panik. Kalau kita jadi Daud, waktu panik kita akan gini. Wah, kelamaan kalau aku berdoa. Aku harus segera kejar supaya gak keburu hilang mereka. Saudara, kalau dia langsung mengejar, dia tidak tahu arah yang benar. Mereka tidak pernah tahu. Orang-orang Amalek itu membawa lari istri dan anak-anak mereka ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Mereka tidak tahu. Itu sebabnya Daud tahu kekhawatirannya dan kecerobohannya. Kalau dia gegabah, malah dia tidak mendapatkan apa-apa dan orang Israel semakin kecewa dan dia pasti benar-benar ditimpuk dengan batu. Tadinya mereka sudah mau timpuk, nggak jadi. Tapi kalau sampai dia panik dan kemudian dia mengejar ternyata tidak tahu ada di mana, bahkan mungkin mereka tidak bisa menemukan, dan kalau toh mereka menemukan, belum tentu mereka menang. Tapi dia mulai tidak mau khawatir, dia datang kepada Tuhan. Kenapa? Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang terlalu jauh. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sukar untuk dia balikkan keadaan. Bumi ini kan dia yang ciptakan. Bumi ini kecil di hadapan Tuhan. Mau sampai ujung bumi Tuhan itu bisa narik. Nah ini iman. Dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak marah, dia tidak panik, dia menenangkan hatinya dan membangkitkan kepercayaannya kepada Tuhan. Contohnya begini, waktu perusahaan kita jatuh, waktu kita terlilit hutang, dan banyak yang mengejar kita, atau kita kemudian di PHK, ada banyak hal yang mengkhawatirkan, tidak usah panik, saudara tenang, dan kuatkan kepercayaanmu. Dengan apa? Aku percaya di dalam Yesus ada jalan keluar. Aku tahu segala sesuatu sukar bagiku, tetapi tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Dan Tuhan akan membuat aku dapat melakukan pekerjaan yang sukar sekalipun menjadi mudah. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Waktu saudara ada di dalam keterpurukan, tenang, karena di dalam ketenangan, saudara bisa mengendalikan dirimu. Saudara bisa berpikir dengan benar. Setelah itu, bangkitkan kepercayaanmu dan paksa dirimu untuk berdoa. Dan Tuhan pasti bekerja. Kemarin ada seseorang cerita kepada saya, gelang emasnya, hadiah dari anaknya, hilang. Dia nggak sadar kalau gelangnya itu lepas. Dia panik, tapi kemudian dia berusaha untuk tenang, terus dia berdoa. Nah ini saudara, biarlah itu menjadi budaya kita. Segala sesuatu, waktu sesuatu terjadi, mulai tenang dan putuskan untuk memilih berdoa. Orang ini berdoa, tunduk kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni aku teledor. Tolong Tuhan kalau boleh gelang ini ditemukan dalam nama Yesus. Amin. Saudara, seakan-akan mustahil karena dia juga tidak tahu kemana hilangnya. Tiba-tiba ada suara yang Roh Kudus itu berbicara, telepon si A. Ternyata si A itu ada teman kerjanya. Itu sudah 1 minggu dia baru sadar kalau gelangnya hilang. Saya tanya, kok bisa tahu kalau 1 minggu? Karena kemudian waktu Tuhan suruh untuk telepon temannya ini, dia bertemu dengan temannya ini seminggu yang lalu. Kalau sudah seminggu kan kadang-kadang kita tidak tahu hilangnya tadi di mana, jatuhnya di mana. Terus dia telepon, dia taat kepada Tuhan, dia telepon. Dia cerita kalau gelangnya hilang. Dan temannya itu berkata, gelangnya ditemukan di tempat dia. Jadi kalau dia tadi tidak tenang, panik, kecewa, marah, tambah nggak ketemu. Tapi dia mulai minta ampun, walaupun kemudian nanti kalau toh tidak temu dia tetap bisa bersyukur, tapi paling tidak dia mau mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Tuhan, ini hadiah dari anakku. Dan Tuhan menuntun. Saudara, ketenangan membuat kamu bisa berpikir. Ketenangan membuat kamu bisa mendengar suara Tuhan. Ketenangan membuat kamu punya kekuatan. Tetapi panik melemahkan tubuhmu dan menghancurkan mentalmu. Kepanikan membuat kamu tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kepanikan membuat kamu semakin membuat segala sesuatu semakin berantakan. Tulis di chat, ketenangan membuat kita bisa berpikir. Ketenangan membuat kita bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi kekhawatiran menghancurkan segala sesuatu. Jadi pagi hari ini kita mulai belajar. Segala sesuatu yang terjadi, tenang dulu. Setelah tenang, bangkitkan kepercayaan. Setelah itu, putuskan untuk mencari Tuhan lebih dahulu. Waktu Daud kemudian mencari Tuhan, Tuhan yang berkata,
Kejarlah mereka dan kamu bisa menyusul mereka. Beberapa hari ini di Mesbah Doa kita belajar kemenangan kita, kekuatan kita terletak di lutut kita atau di doa. Dimulai di ruang doa. Tanda dari orang percaya, dia bisa sabar, dia bisa tenang. Itu sebabnya penting bagi saudara dan saya melatih diri untuk bisa menguasai diri supaya kita bisa tenang. Makanya di dalam Tuhan dikatakan Roh Kudus dikatakan membawa damai sejahtera. Artinya ada sebuah ketenangan. Kalau air itu tidak bergejolak, tapi airnya bisa tenang. Demikian juga dengan kita. Makanya kita sudah belajar, kita harus sefrekuensi dengan Tuhan. Kalau gelombangnya Tuhan adalah gelombang ketenangan, maka kita harus mengalir dengan Tuhan, dengan gayanya Tuhan. Sama-sama tenang, menjadi sefrekuensi dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Selama di bumi ada banyak hal yang menakutkan, ada banyak hal yang mengkhawatirkan, ada banyak yang mengecewakan, ada banyak hal yang membuat kami bisa panik. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengingatkan kami bahwa di dalam setiap perkara biarlah kami tidak khawatir karena kekhawatiran tidak menambah apapun. Selama kami di bumi, kami akan melihat peperangan demi peperangan rohani. Tetapi yang kami tahu bahwa janjimu ya dan amin. Yang firman berkata, pada waktu kami duduk diam di dalam ketenangan, Engkau yang berperang ganti kami. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan, ajar kami supaya kami dapat tenang, dapat menguatkan kepercayaan kami dan mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu kecil di hadapanmu, sehingga tidak ada perkara yang terlalu sukar untuk Engkau tolong. Kami bersyukur, biarlah saat ini Tuhan semua yang ikut di doa pagi ini, Engkau memberikan roh doa dan roh damai sejahtera. Dan biarlah mereka tetap Tuhan menjadi bijaksana yang dapat menguatkan hatinya. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena berhasil menguasai hatinya dan bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi hari Sabtu jam 7 malam di Bible Study. 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita akan bertemu di Mesbah Doa hari Selasa minggu depan jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati.